Rektor di Jakarta, Bapak Dr. Haji Muhammad Terkati, yang kedua Pembina DKI Jakarta, Bapak Haji Muhammad Syakir Al-Ghazali, MAT SD, yang kami banggakan, yang kami cintai, segenap panitia dan seluruh peserta seminar nasional masih bersama Muzamil Asbabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar nasional Tasik bersama Muzamil Asbabullah. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa ba'dahu. Pertama-tama, marilah kita selalu menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan sehingga pada pagi kali ini kita bisa menghadiri acara di Geraha Yaya Jakarta. Lalu juga salam serta salawat semoga selalu tercurahkan pada semua hasanah kita, saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tilawatul Quran kepada akhirna muslim. Waktu dan kabar pada segera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang atas limpahan imannya kita dapat menghadiri dalam pelaksanaan seminar nasional tahun ini dengan tema menyongsong generasi gemilang bersama Cahaya Al-Quran. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW selaku suri tauladan yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan beliaulah sebagai risalah penyampai kalam Allah Al-Quran ini kepada kita. Bapak Syakirin selaku perwakilan dari rektor dan pembina LPK yang saya hormati, rekan-rekan panitia serta rekan-rekan peserta seminar nasional Tasin yang selalu menjaga senyumnya ya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas peluangan waktunya untuk menghadiri acara sederhana kami ini, dan semoga rekan-rekan sekalian nantinya dapat menikmati acara ini dengan sesuai dengan keinginan dari teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya saya mewakili rekan-rekan panitia memohonkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan selama sebelum acara sampai nanti berlangsungnya acara, apabila kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mewakili panitia memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Ya,
Itu saja ya sambutan dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Aku lupa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina Lembaga Dakwah Kampus IAIN Surakarta, Pak Dr. Akirin. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman peserta seminar nasional TASIN. Dan yang saya cintai dan saya banggakan pula teman-teman panitia seminar nasional TASIN. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana ni'mata wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita selaku umat yang beriman, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita semua masih diberi nikmat. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Bahkan apabila dengan lautan yang kita jadikan tinta dan daun yang kita jadikan kertas, insya Allah tidak akan mampu kita menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat serta salam senantiasa tercurahkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia yang telah bersusah payah dan telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mensukseskan acara pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman peserta yang sudah ikut berpartisipasi untuk mensukseskan acara pada kesempatan kali ini. Dan juga kepada pihak-pihak yang mendukung untuk mensukseskan acara pada kesempatan kali ini. Para hadirin dan hadirat yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan November ini Lembaga Dakwah Kampus IAIN Surakarta melaksanakan salah satu kegiatan dalam rangka menyambut semarak milad Lembaga Dakwah Kampus IAIN Surakarta yang ke-15. Dan alhamdulillah dari semangat itu sendiri ada serangkaian acara seperti yang teman-teman mungkin sudah mengetahui ya. Ada bazar buku, ada kemarin beberapa acara sudah kita lewati, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah merupakan acara puncak dari semarak milad Lembaga Dakwah Kampus IAIN Surakarta yang ke-15. Dan pada kesempatan kali ini kita dari Lembaga Dakwah Kampus IAIN Surakarta juga mencoba untuk melaksanakan salah satu acara yaitu seminar nasional TASIN, yang memang pada kesempatan kali ini, pada era-era seperti ini, kita tahu banyak sekali dunia canggih, dunia teknologi yang kadang bisa merubah atau mengganggu atau menghilangkan kecintaan kita kepada Al-Quran itu sendiri. Sekarang mungkin teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman bisa tahu atau bisa membandingkan saat ini lebih lama mana dari megang Al-Quran atau megang handphone. Oke, itu ya. Jadi maka dari itu pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk melaksanakan seminar nasional TASIN dengan judul menyongsong generasi gemilang bersama Hayat Al-Quran. Kenapa kita mengambil tema seperti ini?
yang hebat, generasi gemilang di suatu saat. Dan pada kesempatan kali ini juga kita mendatangkan dua pembicara yang mungkin teman-teman semua tidak asing lagi ya. Dan pada kesempatan kali ini yang akan menjelaskan terkait hasil yang bagaimana kita sebelum kita memahami apa dan kita memahami dari metode dan pada hasil itu sendiri. Pembicara yang pertama yaitu dari Ustaz Edi Yanto ya, yaitu merupakan pemilik rumah hasil Solo atau rumah Solo Kata, dan juga yang kedua tidak asing lagi ya bagi teman-teman semuanya yang sekarang lagi naik daun ya, mungkin bisa seperti itu, yaitu Ustaz Jamil Asdullah yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan hadir di IAIN Surakarta ini. Tepuk tangan buat teman-teman kami yang telah dan pada kesempatan kali ini juga di dalam rangka semangat Bulan 32 kampus kita juga insya Allah akan ada acara yaitu namanya santunan anak yatim yang kita kerjasama dengan Laskar Sedekah dengan insya Allah dengan 15 anak yatim yang insya Allah akan kita salurkan bantuannya kepada anak-anak yang memang mereka adalah orang-orang yang adik-adik yang memang suatu saat orang adik-adik ini yang akan menggantikan kita ada tersebut yang memang harus kita pikirkan, yang memang harus kita bantu. Mereka memang tidak membutuhkan bantuan kita yang kita tidak apa-apa, tapi mereka sangat membantu pelatihan dari kita seperti itu. Dan harapannya pada kesempatan kali ini dengan acara seminar pada kesempatan kali ini semoga bisa menambah ilmu kita terkait tahsin dan juga bisa menambah wawasan kita dan juga nanti bisa bisa yang mau foto-foto silakan ya nanti sama Ustaz Jamil. Ada yang mau foto-foto? Oke, saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma barik dan terhormat Saudara Ketua Umum PPK yang terhormat Ketua Panitia Semarang Milad PPK ke-15 di Jakarta, yang terhormat para peserta seminar nasional aksi dari berbagai kampus kita, dan lebih spesial lagi para wali siswa-siswi dari adik-adik yang kebetulan untuk kali ini ada 15 yang akan mendapat santunan sebagai rasa kepedulian adik-adik NTK bersama-sama Laskar Sedekah Solo. Dan tentunya kami atas nama lembaga dari Pak Rektor dan wabil khusus Pembina IKMTK Surakarta mengucapkan jazakumullah khairan jazaa pada semua yang ikut mensukseskan rangkaian acara Semarang Bulan di Jakarta. Tepuk tangan untuk semua yang telah berperan. Terima kasih. Hadirin hadirat yang terhormat, program seminar nasional tentang aksi yang digagas dalam rangka Semarang Bulan
tentunya merupakan satu cita-cita angan-angan yang sangat mulia. Kita sebagai umat Islam yang harus yakin bahwa Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab, tidak akan mencoba apapun tanpa sebelum diukurnya seorang keputusan. Wa ma kunna mu'tabina hatta nab'atha rasula. Seorang keputusan, dan memang dalam Al-Quran nunggu naksusum alaih, ada yang diceritakan sejarahnya dari Nabi Adam salam sampai baginda Rasulullah SAW berbicara, itu Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada nunggu naksusum alaih, ada yang tidak dijelaskan, tapi fungsi putusan Allah mesti ada di masing-masing suku-suku Batak, masing-masing komunitas, masing-masing umat, cuma tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Tapi kita yakin misi yang ditugaskan kepada setiap Rasul, baik yang dicantumkan dalam Al-Quran maupun tidak, adalah sama, yaitu risalah tauhid, mengajak kepada seluruh umat manusia sesuai dengan janji masing-masing tatkala ada di womb garbanya ibu, sebelum waru'tiqo fihi al-ruh, proses kejadian manusia tatkala 4 bulan, maka akan ada sebuah deal perjanjian antara roh dengan calon jabang bayi. Alastu birohiku qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah menjadi rohmu wahai janin? Betul, panjenengan adalah rohku, aku bersaksi. Oleh sebab itu dalam ajaran Islam, bagaimana kesaksian seorang janin yang ada di perut terus berlanjut. Maka Islam mengajarkan tatkala awal kelahiran seorang bayi di alam dunia ini, setelah tadi dibongkar ibu, kalimat pertama yang harus dilakukan di telinga kanan dan telinga kiri seorang janin, seorang bayi adalah kalimat tauhid, yaitu adzan dan iqamah. Dimanapun anak itu lahir, berada, boleh jadi di rumah sakit, apakah itu rumah sakit umum daerah, apakah itu rumah sakit Islam terutama, maka tentunya ada binroh, bimbingan rohani yang akan mengajari kepada orang tua jabang bayi tadi untuk melantunkan adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, walaupun mungkin ada di rumah sakit yang harus itu sesuai dengan tadi alastu birohiku, supaya tetap syahidkan, tidak boleh malu-malu dimanapun berada. Kalau panjenengan adalah seorang ayah, ibu yang diamanati oleh Allah dan mensyukuri amanat tersebut. Berikutnya, supaya terus tersambung tentang syahidnya tadi, semua nabi dan rasul dibekali masing-masing sebuah kitab suci sejak Nabi Allah. Ada Suhuf Ibrahim, Nabi Ibrahim. Tentunya kalau dalam kitab dalam iman kepada kitab-kitab Allah, untuk
Taurat kepada Nabi Musa, untuk Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, untuk Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, terakhir adalah Al-Quran Karim kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya apabila kita lihat sejarah bagaimana proses turunnya Al-Quran tidak ujuk-ujuk sekaligus, tapi ada spreadingnya sekian waktu, durasinya 22 tahun, hampir 23 tahun sejak baginda Rasul menerima waktu pertama di Gua Hira di Jabal Nur, kira-kira sekian kilometer sebelah timur Al-Mukarramah. Dan kita harus yakin hanya Al-Quran lah yang sampai sekarang terpelihara dari usaha-usaha orang-orang untuk memasuk Al-Kisah orang dari Indonesia, dari besok haji begitu di Masjidil Haram, karena banyak orang larang Al-Quran di Masjidil Haram, baik yang tulisan biasa sampai tinta emas, siapa saja boleh membacanya. Karena Muslim dari Indonesia tadi sudah terbiasa baca Al-Quran, maka sekecil apapun jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Walaupun Allah adalah esa dan mampu, tapi Allah juga menggerakkan hati para hufaz, para ustaz, para cikgu, para siapa saja yang berkecimpung dalam kaitan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Pagi ini di Ramuke didatangkan di gedung yang terhormat ini seorang akademisi, seorang insinyur dari Institut Teknologi Bandung, berasal dari Aceh, bersama Zamril Asqallah Al-Hafidh, yang Allah memberikan keistimewaan maziyah kepada yang bersangkutan dengan suara merdu, sehingga walaupun seorang muda sering untuk menjadi imam di beberapa masjid, antara lain di Masjid Salman TV, sekolah di mana Presiden RI pertama Insinyur Soekarno adalah alumni ITB. Tepuk tangan untuk jadi untuk menjadi hafid, menjadi seorang qari yang bagus, tidak monopoli IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Siapa saja boleh dari FEBI, dari FITK, dari syariat dan hukum. Tentunya lebih hebat lagi kalau dari FIT jurusan IAT, maka sangat naif kalau di IAT kok orang iso soal Al-Quran. Alhamdulillah hari ini juga di Ramuke Ustaz Edi Yulianto SPDI yang mempunyai game Al-Quran di Solo. Tentunya berdasarkan pengalaman akan berbagi informasi kiat-kiat bagaimana supaya panjenengan membaca Al-Quran adalah betul sesuai dengan nomor huruf dan sebagainya. Kami atas nama lembaga di Jakarta, baik dari rektorat, baik juga rektor, baik juga dan pembina kita mengucapkan selamat mengikuti, semoga mendapat manfaat Allah. Amin. Kepada para wali, siswa-siswi, kami mengucapkan selamat datang. Inilah kondisi adik-adik dari Muhammadiyah Al-Quran
walaupun serupiah 2 rupiah mereka latihan menabung tiap bulannya dari anggota. Kecil apapun hasil tabungannya akan disampaikan sebagai rasa peduli, latihan peduli terhadap sesama. Barakallah terhadap adik-adik RPA yang telah latihan menabung untuk disumbangkan sebagai rasa kepedulian sosial kepada adik-adik. Semoga Allah akan membalas dengan balasan yang lebih banyak, lebih berkah. Allahumma amin. Demikian, selamat mengikuti dan jangan lupa kalau mau ada beberapa tanya jawab yang berkaitan dengan hal-hal terkait dengan taksir dan sebagainya, monggo pendengar diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam rangka kita sebagai manusia bercinta Al-Quran. Al-Quran adalah tujuannya, Al-Quran adalah ibadahnya, dan tidak akan batil, tidak akan rusak karena tidak akan lekat karena panas, dan tidak akan rusak karena hujan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara serangkaian acara pembukaan dalam rangkaian acara pembukaan seminar nasional Taksim bersama dengan Guru dan Guru Semoga orang bersama ini. Baru itu acara pembukaan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian dari kami dan kami berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam di seminar nasional Taksim bersama Mas Promosi kali ini, dan tentunya acara kali ini kembali kami sampaikan tentunya diselenggarakan atas kerjasama dan juga diselenggarakan oleh LDK di Jakarta bekerja sama dengan FSL LDK dan juga Saku Harapan Biaya Hotline dan juga disponsori oleh Pemda Karanganyar, Assalam Syariah Hotel, Tekna Komputer, RSUD Kostati, Aquazone, dan Pustaka. Dan juga tentunya di pagi hari ini kita bekerja sama dengan beberapa media partner, di antaranya adalah Permata TV dan juga Instagram. Sebelumnya tepuk tangan untuk LDK yang Jakarta dan telah acara seminar nasional Taksim kali ini menghadirkan kebetulan Musim Rasulullah ya untuk kali ini, dan sembari nanti kita akan ada sosialisasi diswab oleh Humas ya, iya LDK yang Jakarta, dan kemudian nanti juga akan ada hiburan, dan nanti setelah itu kita akan mulai acara yang pertama. Jadi ada 2 sesi yang perlu diketahui dalam kesempatan kali ini. Sesi pertama nanti bersama pembicara kita Ustadz Edi Sunyanto, sesi kedua nanti bersama Ustadz Muzamil Al-Sabah. Dan langsung saja ini kita ada oke, jadi sebelumnya kita juga akan mengadakan simbolisasi untuk mengilat LDK yang ke, tadi ada yang belum tahu ya, udah banyak ya, banyak yang belum tahu, tebak tadi yang kurang sedikit ya, kurang. Jadi tepuk tangan untuk LDK yang mengilat ke 15 tahun. Udah 15 tahun. Ada yang mungkin di sini 15 tahun? Saya lupa ada lagi. Ya, dan selanjutnya kita akan langsung ke acara pemotongan tumpeng ya, yang akan dibantu oleh panitia dan nanti akan dipotong oleh Bapak Syakri Sampai selaku pembina LDK yang Jakarta. Untuk para
dan juga bekerjasama dengan FSL LDK Saku Harapan dan juga Laskar Sedekah ya. Tentunya juga didukung oleh IAIN Surakarta. Tepuk tangan untuk IAIN Surakarta yang punya selalu memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan dari mahasiswa UKM maupun sivitas akademik dari IAIN Surakarta ya. Lalu acara ini ya berkaitan dengan background dari IAIN Surakarta. Betul sekali ya. IAIN Surakarta, Institut Agama Negeri Islam Agama Islam Negeri Surakarta ya. Dan kali ini juga menghadirkan seminar nasional bersama Musabila Bapak dalam taksim ya, setelah taksim. Jadi untuk para panitia bisa dulu untuk mempersiapkan acara potong tumpeng yang nanti setelah itu kita akan ada sosialisasi dari siswa dari humas dari benar ya humas LDK Jakarta ya. Dan juga nanti ada sosialisasi pertukaran kepada donasi ya, donasi kepada adik-adik nanti yang sudah kita undang di kesempatan pagi hari ini. Ya. Baik, untuk teman-teman nanti bisa diingat kembali bahwa acara ini terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama nanti kita akan awali materi pertama oleh Ustaz Edi Sumiyato ya. Jadi kedua nanti bersama yang harus dulu tentunya Pak Ustaz Uzamil Mas Bowo. Bukan ilmu yang disampaikan oleh Uzamil Ustaz Uzamil bisa dibagikan ke kita semua dan kita juga bisa mengambil hikmahnya tentunya ya. Dan juga menggerakkan mungkin hati kita untuk bisa menjadi hafiz ya tentunya yang juga perlu ya. Ada beberapa mungkin yang sudah habis kami juga kita senantiasa bisa meningkatkan aja. Apalagi nanti mungkin selesai dari sini dari tergerak untuk ingin menjadi hafiz pulang langsung hafal. Langsung hafal luar dari ini, hafal Al-Fatihah. Tapi dengan adanya nanti kita belajar bersama-sama bagaimana nada-nada total ya. Pertama dari Mas Musabila sendiri, jadi kita bisa semuanya sudah bawa Al-Quran. sudah bawa Ada yang dengan vaksin. ya dong harus bawa Al-Quran. Ada yang nggak bawa Al-Quran? Tapi pasti bawa Al-Quran di handphone ya, di smartphone sekarang sudah ada. Jadi mungkin bisa tampil sudah. Betul sekali. Baik, kembali lagi kita akan siapkan untuk kesempatan kali ini pemotongan tumpeng dalam rangka LDK IAIN Surakarta yang ke-15 tahun ya. 15 tahun ya. Itu 15 tahun. Umur saya dikurangi 5 dan dikurangi 4 tahun. Jadi kali 15 tahun dan langsung untuk formalitasnya ini akan dipotong oleh Bapak Syafsari Pembina LDK yang Surakarta. Bisa maju ke atas panggung. Iya. Hadirin yang terhormat, hadirin yang saksi. Dan ini adalah dalam rangka bulan ke-15 tahun ya UKM untuk mahasiswa LDK Lembaga Dakwah Jakarta. Kepada ulang tahun dasar akhir wajib jamil atau pakai bahasa Inggris apa selamat ulang tahun membuat terserah kira-kira apa? Akhir wajib jamil
Kamu dengan terlalu dengan lebih baik. Ini mungkin kalau yang lebih kalau ada yang lebih ada yang lebih kenal terkenal ini. Oke. Mas, monggo bisa dipersilakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Purwanto dari jurusan BK Bidang Humas di divisi Diswap. Mas Pur Wanto. Jadi mungkin untuk teman-teman pernah menemui Mas Pur Wanto di sini tiba-tiba kok ada Mas Pur Wanto lagi. Itu Purnomo. Saudara dari dua. Jadi kembar. Ya, salah satunya Mas Pur Wanto ini berada di divisi Diswap ya. Dan untuk pagi hari ini akan mensosialisasikan sedikit tentang Diswap satu dasar pengharapan berbagi. Oke, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin sedikit dari siswa, mungkin silakan. Oke, slide-nya. Oh, on the way ya. Kali ini, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, di sini saya mewakili dari bidang humas, bidang Diswap, bidang humas di divisi Diswap Saku Harapan. Sekilas mengenalkan mengenai apa itu Saku Harapan. Oke, next mas. Nah, Saku Harapan dengan tagline berbagi karena peduli, yuk bersedekah, membawa. Iya. Bersedekah. Nah, apa itu Saku Harapan? Apa itu? Saku Harapan merupakan suatu wadah yang mempunyai tujuan untuk menghibur, mengelola, dan menyalurkan dana Diswap, zakat, infak, sedekah, dan wakaf kepada masyarakat dalam kampus dan luar kampus, terutama yang membutuhkan seperti itu. Dan juga dari Diswap Saku Harapan bekerja sama dengan lembaga zakat lainnya. Next, untuk latar belakangnya, kenapa kok bisa berdiri Diswap Saku Harapan? Nah, ini yang latar belakangnya adalah dari perasaan masyarakat kita yang dulu mempunyai program kerja yang membuat yang sekarang namanya dalam adalah SOIS itu mempunyai pengeluarannya yang besar dibanding pemasukannya. Oleh karena itu dari teman-teman yang tinggal berinisiatif membuat program yang namanya Saku Harapan. Nah, untuk profil Saku Harapan, untuk nama wadahnya adalah Saku Harapan. Kemudian launching perdana pada tanggal 19 November 2015. Kemudian untuk sekretariat kantornya ini adalah di gedung SC Student Center lantai 1. Dan untuk bentuk kegiatannya ini adalah menghibur, kemudian mengelola dan menyalurkan dana donasi seperti itu. Dan juga untuk sasaran yang ditujukan untuk donasi adalah sasaran masyarakat dalam kampus dan luar kampus. Ini tentunya yang membutuhkan. Nah, untuk pengelolanya sendiri adalah di bidang humas divisi Diswap. Next. Nah, dari Saku Harapan ini melayani beberapa program paket sedekah. Nah, yang pertama ada kotak amal. Ini dari teman-teman Diswap ini buat kotak amal untuk menghibur dana yang ingin bersedekah seperti itu. Kemudian ada juga menampung barang-barang yang salah masih dibutuhkan seperti pakaian, kemudian buku-buku dan Al-Quran seperti itu. Juga ada donasi buku, donasi Al-Quran, kemudian dan juga zakat. Dan ada satu lagi namanya infak SOIS, itu kita berinfak lewat memberi majalah Sohatul Islam seperti itu. Ya, masih. Nah, untuk laporan dananya ini yang bulan September sampai kayak ini yang tahun 2015 ini mencapai total bersih 3.305 berapa itu? 500 ya 500. Nah, itu yang bulan ini. Kemudian yang sekarang yang sudah di bulan sekarang dari bulan Oktober sampai November, September sampai November itu sudah terkumpul sementara dari dana infak, zakat dan sedekah itu ada 1.600
negara khusus rupiah seperti itu. 1.400.300 itu mengenai dana yang dikelola dari teman-teman siswa satu harapan. Nah, alhamdulillah dari dana-dana tersebut kita mendapat apresiasi yang banyak dari donatur wilayah Solo seperti Karanganyar, Sragen, Surakarta, Sidoarjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri maupun di daerah Solo. Di selain wilayah Solo yang seperti Bekasi. Nah, yuk bersedekah. Nah, kita membawa berkah di mana? Di satu harapan. Nah, nanti bisa teman-teman yang ingin jadi nanti bisa mampir di satu harapan di depan gerah. Baik, tepuk tangan untuk siswa satu sekarang. Sudah melanjutkan informasinya ya. Insya Allah nanti buat teman-teman mungkin yang ingin berpindah di donatur itu tidak kadang konotasinya adalah orang yang sudah berpenghasilan banyak, kemudian ada usahawan atau yang direktur dan lain-lain tidak juga harus bisa. Jadi kalau mungkin uang jadinya berlebih bisa, itu harus ada ininya. Sedekahnya supaya sedekahnya berkah. Betul sekali. Itu kan menyuci harta kita. Ya. Nanti juga bakal akan ada brosurnya ya. Ya, nanti kalau ini lebih jelasnya nanti bisa terlihat ya. Nanti ada brosur mengenai apa yang satu harapan dan juga mengenai paket-paket sedekah. Oke, begitu mungkin terima kasih Mas Purwanto sudah ada mungkin yang ingin disampaikan. Oke, baik, terima kasih sudah berkesempatan kali ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait siswa satu harapan. Tepuk tangan sekali untuk siswa satu harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Reza. Selanjutnya ada adik Aprilia. Sini saya Yang kecil ya. Dulu kalian ini kecil nih. Barusan. Iya. Oke. Selanjutnya ada Dafa Aifa. Mereka bisa maju ke depan. Lanjut ya. Kemudian ada adik Andika. Ada adik Ari Fernanda, Ananda Dedisma, ada Maharani Nur, Novi Tri M. Kalau gede kayak gini. Fairunisa, Rangga Saputra, Agustina Dwi, Anggoro HS. Oke. Bumi Ayu. Yang ini belum lagi. Ardina Vita dan Muhammad Nurman. Itu. Oke. Apa ini? Gini semua? Udah semua. Dadah sama kakaknya, dadah. Gedenya jangan malu-maluin kayak Oke, kemudian adalah adik-adik yang kita undang untuk kesempatan pagi hari ini nanti akan simbolisasi disampaikan donasinya. Yang pertama kita undang kepada perwakilan dari Satu Harapan, Satu Harapan dan juga Laskar Sedekah untuk bisa maju ke atas panggung perwakilan untuk menyampaikan donasi yang akan disampaikan kepada adik-adiknya. Dan juga kami persilakan kembali untuk kepada pembina wilayah Surakarta Bapak Suminal Ghazali juga untuk bisa nanti membagikan
menyampaikan. Nanti akan dimasukkan secara simbolis kepada adik-adik di bagian ini. Mungkin kita ngomong dulu boleh ya? Ngomong dulu boleh ya? Oke. Halo, namanya siapa? 5 SD. Salah satu. Kalau berarti beda sama yang ini ya. Oke. Kalau yang lain ini kayaknya seragam semua ya. Kayak biasa hari ini hari apa ya? Ini hari Rabu, batik ya. Coba ya ada seragamnya kayak gini mungkin ya. Kita ngomong sama dia ya. Assalamualaikum, namanya siapa? Kelas berapa? 4. Ini teman-temannya kelas 4 semua. Kak Salim. Iya. Bingung ya? Kak Salim kelasnya. Ternyata kurang satu. Kurang 1. Kita panggil saudara Dwi Ayu. Silakan naik. Oke. Oh, ada di belakang. Oh, gak kelihatan ya? Kelihatan dari belakang. Oke. Tepuk tangan untuk adik kita yang keren ini. Masa sebenarnya Ini dari yang berseragam ini dari SD 6 ya? Betul. di Puncangan 6. Jangan 6 ya? Betul. Oh ya. Ya. Oke. Silakan kembali lagi kami sampaikan untuk perwakilan dari siswa Satu Harapan dan juga perwakilan dari Laskar Sedekah untuk bisa naik atas panggung memberikan simbolisasi kepada adik-adik kita yang sudah di depan. Silakan yang ingin diberikan. Betul sekali. Nanti simbolisasi ya. Adik-adiknya, wah ini kelihatan imut-imut semua ya. Paling imut ini adik. Yang kecil. Oh, kita ngomong sama adik yang paling kecil boleh ya? Boleh sama adik. Kita lihat ya. Halo, namanya siapa? Naomi. Kelas berapa? 6. Kelas 1 SD. Oke, kita bertanya dari Naomi ya. Kecil-kecil sudah berani berjalan panggung ya. Semoga gedenya juga jadi anak yang berani, anak yang soleha ya, dan juga tentunya berbakti kepada orang tua ya, dan juga bermanfaat bisa jadi hafid dan juga bisa bermanfaat bagi bisa jadi bangsa. Datang lagi dari namanya siapa? Kita spesial. Firla. Oh iya. Tangan buat Firla. Dia berani loh, maju sendiri ya. Kayak kita panggil maju sendiri. Hebat sekali. Oke, selanjutnya silakan untuk perwakilan dari siswa Satu Harapan dan juga Laskar Sedekah bisa maju ke atas panggung Secara simbolis memberikan santunannya. Oke, pada dan panitia bisa membantu membawakan barang nanti yang akan disimbolisasikan untuk diberikan kepada adik-adik. Mungkin dari Pak Syakir Al-Ghazali juga terlebih dahulu mungkin bisa maju ke atas panggung untuk menyampaikan. Oke, bisa. Silakan dari panitia bisa dibantu untuk membawa ke atas panggung ya barang yang akan nanti disampaikan dan diberikan kepada adik-adik nanti sebagai simbolisasi donasi dari Laskar Sedekah dan juga Satu Harapan. Silakan bisa maju ke atas panggung langsung saja. Monggo Pak Syakir. Oke. Monggo dari panitia bisa maju ke atas panggung terlebih dahulu sembari membawa barang-barangnya. Bisa. Ya. Buat barangnya dulu saling dulu, oke, saling dulu, saling. Rapat kelas. Baik, Sebentar. sembari nanti ya, kami juga undang untuk para pendamping orang tua bisa juga maju ke atas panggung karena nanti barang yang disampaikan agak besar ya, takutnya ada yang nominasi lebih juga. Penutupan barangnya nanti, monggo bisa naik ke atas panggung dari perwakilan orang tua silakan. Tidak apa-apa, langsung saja maju ke atas panggung kepada adik-adik
nanti ibu-ibu dan bapak-bapak pada penting dari adik-adik yang sudah terima ini bisa melakukan. Tepuk tangan untuk bapak-bapak dan ibu yang sudah melakukan buat hari ini ya. Ayo, Aris. Oke. Ya, oke. Ya, secara simbolis dari Pak Sakini kepada Sabar ya, mungkin ya satu dulu. Oh, kepada DAP boleh ya? DAP bisa maju saya Pak. Dokumentasi tolong nanti bisa dibantu ya. Oke. Dari kamera. Tepuk tangan untuk semua kawan-kawan dan juga rekan kita yang sudah monggo perwakilan mungkin bisa kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Perwakilan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari siswa satu harapan dan juga dari Laskar Sarjana Citarum. Mungkin bisa disampaikan satu-satu. Ya, terima kasih. Bisa tepuk tangan siswa harapan dan adik-adik yang kita santuni. Ini dari Laskar Sarjana Citarum. Oke, semoga untuk yang sudah disampaikan ini semoga bisa bermanfaat bagi adik semua dan juga bisa menjadi ladang amal ya bagi kita semua dan menjadi kebaikan untuk adik maupun kakak dari Laskar Sarjana. Kembali disampaikan dari siswa dan juga dari Laskar Sedekah ya hari ini. Ya. Oke, sekali lagi untuk informasi dari siswa satu harapan untuk teman-teman bisa berada di stand di depan ya, nanti dilihat bahwa ada brosurnya dan juga informasi lebih lanjut terkait siswa satu harapan yang nanti tentunya akan ada juga bisa menjadi donatur ya di siswa kali ini. Dalam bagi teman-teman mahasiswa pun juga bisa ikut berdonasi, betul sekali. Punya uangnya berapa? Bisa kita komunikasikan dengan siswa satu harapan, betul sekali. Dan harus jadi setiap penting harus ada. Hari ini punya uang berapa? Saya ingin ya donasi. Saya ingin bermanfaat uang saya. Nah, lewat satu harapan ini juga bisa. Gitu. Mungkin punya uang berlebih, saya bingung mau dimanakan uangnya. Uangnya banyak kemana-mana ya. Akhirnya juga bisa disampaikan ke siswa satu harapan maupun sedekah ya. Kemudian mungkin sudah semua. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Oke. Masanya kesana aja. Oke. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik dan juga dari siswa dan juga Laskar Sedekah. Silakan mungkin ibu dan adik bisa langsung kembali. Oh, mau foto bareng dulu, sebentar ya Bu. Bukan teman-teman dari siswa satu harapan dan juga perwakilan dari Laskar Sedekah mungkin ingin foto bersama dengan adik-adik bersama di sampai terlihat sekali sampai aja ya. Kita lihat ini. Oke. Oke, 1, 2, 3. Dari Laskar Sedekah. Nah, nanti mau minta sesi foto 2 kali karena di sini ada juga yang perempuan dan juga yang laki-laki. Begitu nanti info barang juga ya, sesi ya. Iya, gitu. Jadi sendiri nanti. Oh, nanti bareng sama orang
selanjutnya untuk maju ke depan satu langkah dulu adik-adik, maju satu langkah ke depan. Nah, tadi di sini satu itu. Nanti di antaranya ada teman-teman dari kas-kas terdekat bisa di sela-sela dulu. Habis itu nanti sama orang tuanya, gitu ya. Mau di belakangnya, jadi tidak apa-apa. Nah, di belakangnya jadi boleh, di samping, belakang, depan. Oke, si dokumentasi bisa foto bersama. Oke. Oke, sudah ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman dari selanjutnya sesi foto kedua ya. Dari Laskar Sedekah, mungkin ibu dan bapak-bapaknya bisa turun dulu, nanti mas-mas dan bapaknya mau foto bersama adik-adiknya ya. Monggo ibu, terima kasih. Ya, adik-adik mundur ke belakang. Dino di sini aja ya. Bentar, adik. Untuk adik-adik bisa tetap di atas panggung ya, kita nanti foto bareng sama adik-adiknya. Nah, untuk ibu-ibu dan bapaknya bisa kembali ke tempat yang sudah disediakan ya. Oke, sesi foto kedua untuk adik-adik. Ya. Oke, bahkan untuk seksi dokumentasi agar cepat saja ya, silakan bisa langsung. Senyum, Dinopi senyum. Dinopi lihat ke depan. Senyum, senyumnya ke sana. Aduh, Dinopi udah pengen hidup aja ya. Sudah? Ya, oke, memang terima kasih bisa tepuk tangan sekali untuk adik-adik dari tim dari ini juga kawan-kawan dari teman-teman dari sebuah kesan harapan. Iya. Oke, dan seru sekali ya. Kalau ada anak-anak itu gemes kayak lihat kayak cermin. Aku masih kecil ya. Baik, enggak. Kayak Novi. Oke, baik, untuk kesempatan pagi hari ini setelah tadi dalam donasi dan juga menyampaikan beberapa hal dari salah satu karyawan, kita ada hiburan ya. Yang tadi saya sampaikan ada DJ, ada Mercy dan lain-lain. Tapi kita hadirkan nasyid yang istimewa, istimewa. Oh, oke. Oke. Persiapan. Iya. Kasih saja. Oke, kita udah ke depan. Ini dia, teman-teman dari LDK 2016 ya. Tepuk tangan teman-teman buat nasyid kita, silakan bisa langsung menuju ke panggung. Kita tanyai apa nama dari grup nasyid ini. Ini mungkin udah lihat. Oh, punya ini dulu. Lihat ini ada Muzamil KW. Silakan bisa menuju ke panggung. Oke, alat-alat ini juga bisa dibawa, mungkin kita langsung saja. Ini siapa ini? Saya agak bingung ini, kenapa Muzamilnya datang sekarang? Karena bisa pakai pensi dan kelihatan beda. Bisa kita sama dulu? Kita dulu? Oke. Ya, ini ya. Mana museumnya? Oh ini. Sini dulu ya. Bisa kita dulu dong. Muzamal, Mas Bobo. Oke, kita bincang-bincang dulu ya sama ini pasti lihat vokal ya. Oke, mungkin bisa kenali dulu. Silakan. Dari nasyid apa? Personilnya siapa saja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Koiska. Nah, untuk anggotanya, saya sendiri biasa dipanggil oleh teman-teman itu Laksono. Nah, ini teman saya namanya Misbahul Mumin, tapi lebih sering dipanggil Misbah seperti itu. Nah, untuk yang memegang bass yang berkacamata itu yang namanya Abdullah, bisa dipanggil Dul. Oke. Nah, ini gitaris. Nah, untuk gitarisnya itu ada yang namanya Mas Mustafa dan vokal tentunya ada Mas siapa? Aminullah. Biasa dipanggil Mas Amin. Dan yang bermain kotak-kotak ini apa? Muzama, bukan. Siapa namanya? Namanya Ahbayu seperti itu. Oh, ini enggak ada latar belakang apa kenapa dia pakai gitu? Apa pengen biar kaget gitu? Ada muzakkar datang. Oke, sudah siap tadi mau menyanyikan drama Untuk menghibur peserta di sini yang begitu antusias, kami bawakan sebuah lagu dari umum, yaitu lagunya judulnya Surga seperti itu. Nanti teman-teman di sini yang bisa nyanyi ikut nyanyi bareng ya, yang pria nyanyi bareng ya. Kalau untuk tadi namanya apa? Waiska. Ini kan voice. Jadi RDK angkatan 2016 ya. Baru. Masih hangat ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke. Oke, sudah siap? Oke teman-teman, kita akan nervous katanya. Enggak, kalau udah siap pasti tidak akan nervous ya. Oke, langsung aja tidak berlama-lama. Sudah siap semuanya? Siap? Siap? Mas Muzama? Mau dengar suaranya sedikit nggak? Cek. Waduh, baik. Oke, sudah siap ya? Langsung saja kita hadirkan. Ini dia. Nasyid dari LDK Jakarta angkatan 2016. Voiska. Hanya Allah yang berkuasa.
buat teman-teman mungkin nanti yang punya hajatan, ada sunat masal, nikahan, walimahan, atau yang lainnya, jangan upacara kematian ya. Nanti bisa menghubungi, bisa kaderisasi nanti menghubungi Faisya. Gak usah bayar, santai aja. Satu lagi. Siap? Sudah siap? Oke, sudah siap ya? Sudah siap ya? Ini nggak nyatur ya? Yang itu dulu. Siap. Amin. Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu. Habis ini mau menghadirkan lagu apa lagi ya? Kita nanti lakukan kombinasi Asara? Wah, tiga lagu. Bener kan? Ada kombinasi dari salah satu kombinasi yang gagal. Enggak ya? Bagus ya. Oke, setelah ini kita saksikan lagi. Ini adalah lagu kedua dari PSG. Ini Anda bisa beli singlenya di bawah sini. Ya, langsung aja kita hadirkan kembali lagu yang kedua dari Voice K. Ah,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar lebih kompak dan lebih mantap, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasanya kalau dengan salam yang mantap itu, saya semakin mantap juga di sini. Jadi bersama orang-orang yang di sini ingin belajar, yaitu belajar apa? Tentang tahsin. Dalam hal ini adalah awalan. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Amma ba'd, yang saya hormati kepada para pembicara, Ustaz Edi dan para kawan-kawannya, sekaligus Ustaz Muzamil yang kalau nanti akan datang juga. Yang saya hormati pula kepada segenap panitia dan juga perwakilan dari beberapa dari birokrat juga dari kita menyampaikan. Dan yang saya hormati juga para peserta yang luar biasa hari ini yang sudah menyempatkan waktunya ke sini dari berbagai kampus ya. Ada yang dari luar IAIN, bisa dengar ya? Saya minta tangan di atas, bilang nanti semangat pagi. Ada yang dari luar IAIN? Kurang kompak. Oke, nanti saya bilang semangat pagi. Nanti yang khusus dari yang luarnya dulu bilang semangat pagi yang mantap. Semangat pagi. Oke, yang lainnya jangan mau kalah. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah. Semoga nanti di sini sampai akhir nanti kita bisa menjalani prosesnya dengan baik dan tentunya kita bisa bawa bermanfaat yang luar biasa. Ya, di sini kita akan belajar yaitu tentang tahsin. Ya, sudah, saya kira semua sudah tahu di kamera ataupun alasan teman-teman kesini begitu ya. Ada dua hal nanti akan sampaikan dari awal sampai akhir. Ya, pertama kita lebih ke tahsin, nanti ada dua pembicara. Jadi ini ceritanya ada bonus. Kalau kemarin disampaikan dari panitia Ustaz Muzamil ya, panggilnya Ustaz atau Mas ya mungkin Ustaz ya, karena nggak terima, pengennya Mas ya. Nah, ya udah Mas Muzamil saya kira saja, Mas Muzamil. Ya Mas Muzamil nanti juga mengisi juga. Namun yang di awal ini akan diisi salah satu Ustaz yang luar biasa juga. Bila sudah pakarnya dia di tahsin ya, jadi ada dua sesi. Yang pertama tentang tahsin juga, lebih ke praktisnya atau nanti lebih ke cara membaca. Nanti coba akan disambung oleh Mas Muzamil, ya Mas Muzamil. Ya nantinya di sana beliau akan menyampaikan dari masing-masing koriknya, mungkin penanda ataupun nanti perlengkapan yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita panggil saja ya. Saya kasih tahu dulu kurikulum itunya beliau. Ya. Beliau namanya terakhir ya biar surprise gitu ya. Beliau alamat lahirnya, alamat dan tempat tanggal lahirnya Rembang 27 Agustus 1982. Ada yang di Rembang? Ada yang di Rembang? Belum ada. Semoga nanti ada ya. Ya dari Rembang beliau. Kemudian alamatnya saat ini beliau di Jambon, Ngadirejo, Kartosuro. Kemudian nomor HP beliau barangkali nanti mau belajar taksi boleh, nanti bisa menghubungi beliau. Nomor HP-nya 087 839 834 455. Saya ulangi lagi 087 839 834 455. Ya, nanti kalau nanti ada yang mau menghubungi atau ikut tahsin, beliau insya Allah terbuka untuk belajar tahsin dulu. Beliau adalah alumni Ma'had Studi Islam Abu Bakar Asyidi UMS ya. Kemudian alumni UMS juga di FAI. Kemudian Fakultas Tarbiyah di UMS. Jadi beliau alumni UMS. Untuk riwayat organisasi beliau adalah pernah ikut di rumah tahfidz, namanya dulu di Muhajirin sebagai direktur. Jadi sudah tidak dilakukan lagi, beliau berdirektur. Kemudian rumah tahsin Ashabul Quran yang saat ini baru dijalani sebagai direktur juga. Kemudian yang ketiga, beliau nama organisasinya adalah di URI dan sekaligus training center. Jadi beliau seorang trainer
kalender juga. Jadi nanti teman-teman perlu mencatat ini ya, karena saya kira nanti insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Untuk namanya ada yang tidak tahu? Yaitu direktur dari Rumah Nasi Ashabul Quran. Ada yang tidak tahu? Mujamil, bukan. Coba ada yang tahu? Ya. Sebelum saya kasih tahu, ada hal insya Allah akan disampaikan beliau tadi menyampaikan ke saya. Nanti insya Allah akan ada praktisnya, secara praktek sedikit. Jadi nanti insya Allah akan dibagikan buku secukupnya ya. Kandungan buku nanti insya Allah akan dibantu sama beliau untuk bagaimana cara kasih yang benar. Jadi nanti insya Allah yang mungkin yang depan ya. Tapi nggak masalah, yang belakang bisa menyimak. Karena saya kira, mohon maaf, saya kira mungkin HP ini sudah canggih ya teman-teman ya. Jadi jika ada Al-Qurannya kan. Jadi kita tidak punya alasan gitu loh. Aku Mas, nggak punya alasan. Insya Allah kita sudah akan terbantu dengan media HP. Ya, jadi nanti akan dibagi buku panduan, isinya juga dalam ayat Al-Quran ataupun nanti surat-surat. Nanti akan dipandu. Kemudian nanti beliau akan memandu dari depan. Nanti ada beberapa staf beliau dari diajak untuk membagikan bukunya. Jadi yang belakang jangan merasa kecewa. Nanti tetap akan ada ini variasi itu untuk bawa HP juga bisa. Kalaupun nanti mau beli, itu bisa dibeli. Ya, nanti akan disampaikan di akhir, nanti akan sampai kembali, itu bisa dibeli. Tapi sementara nanti untuk panduan, ya bisa dibeli. Kalau nggak dibeli berarti itu. Oke, teman-teman lagi kita panggil Ustadz yaitu direktur dari Rumah Nasi Ashabul Quran, yaitu beliau. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ustadz Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudaraku sekalian pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat semuanya? Baik semuanya? Luar biasa? Kita luar biasakan diri kita pada pagi hari ini. Baik, yang ingin sukses tunjuk jari, yang ingin sukses tunjuk jari. Saya doakan ya Allah semoga yang tunjuk jari cepat, semoga cepat sukses. Yang ingin cerdas tunjuk jari. Ya Allah semoga tunjuk jari tinggi, cepat, cerdas juga ya Allah. Yang ingin sukses katakan saya. Ya Allah yang paling besar, yang paling keras biasanya cepat sukses juga. Yang ingin sukses katakan saya. Yang ingin sukses katakan saya. Yang ingin katakan saya. Mas yang duduk di sana mas, yang ingin istrikan cantik katakan saya. Anda terlalu pede. Baik, maaf saya begini tidak mengapa mas ya. Baik. Biasanya orang sukses tuh kalau ada sesuatu langsung direspon dengan cepat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mas-mas dan mbak-mbak serta ya. Saya hanya kesini waktunya nggak lama ya, maksimal cuma 30 menit saja. Mohon 30 menit dimaksimalkan. Saya cuma punya 3 hitungan saja. Mohon di 3 hitungan ini Anda gunakan, kita lihat siapakah yang paling sukses di antara Anda semuanya. Coba 3 hitungan semuanya berdiri dengan cepat. Siap pada hitungan ketiga. Oke, ya. Satu lagi dengan hitungan ketiga, begitu tiga langsung cepat. Pada hitungan keberapa? 3. Yuk cepat, hitungan ketiga langsung bisa. 1, 2.
dalam hati Anda, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Gerakan kanan 10, kiri 10 dengan secepat mungkin, tidak boleh kurang dari 10, tidak boleh lebih dari 10. Tapi dengan senyum, nikmati pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hitungan ketiga, kanan 10, kiri 10 dengan cepat. 1, 2, 3, hitung dalam diri. Baik, terima kasih para pemerhati semuanya atas sambutan yang pertama. Halo. Halo. Jawab Bapak hai. Halo. Halo. Hai. Hai hai. Halo halo. Baik, Mas Faisal tolong sini Mas. Tolong ditancapkan. Ya, ditancapkan di sana ya, sehingga hatiku akan tertancap juga dengan Anda. Baik, saudara sekarang yang baik hati, obrolan kita sudah akan mengakhiri. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang taksi. Ada beberapa hal. Hari ini kita akan banyak praktik. Untuk yang duduk di slot pertama, saya tadi sudah bawa satu buku panduan. Nanti insya Allah akan kita bagikan, ya. Kalau waktunya masih, tapi kalau nanti waktunya belum masih, karena jadwal saya jam 9 untuk bisa membersamai Anda semuanya belajar bersama. Dan sekarang sudah jam 11, maka kurang dari 30 menitan kita akan belajar bersama. Tapi andai kata nanti misalnya nih ya, panitia ingin memperpanjang waktu, batadun kita lanjutkan. Siap atau tidak nih? Siap. Dijawab yang anak, siap gak batadun dilanjutkan? Sampai asar siap gak semuanya? Saya agak siap ya. 3 kunci dasar, 3 kunci super mudah dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya membaca Al-Quran itu mudah apa susah? Susah bagi yang belum mendapatkan kuncinya. Maka untuk hari ini akan kita fokuskan membaca. Tapi sebelum kita akan mengupas 3 kunci super itu apa saja, ada satu pesan Allah Ta'ala kepada kita semuanya sebagai hamba-hamba yang dicintainya. Amin Allahumma. Saya di sini ya, biar seperti Pak Jokowi ya. Nanti bisa dicek di mushafnya masing-masing. Ini kami sampaikan karena hari ini kita berada di satu ruangan yang semoga ini ruangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di depan kaum akademisi yang di sana. Hari ini kita berada di satu kampus yang tercinta yang bernama Institut Agama Islam Negeri Kartasura Surakarta. Surakarta. Waktu yang sangat-sangat memilukan plus memalukan manakala seorang wasiyah belum bisa membaca Al-Quran. Halo? Waktu tidak? Sangat bagus sekali. Maka hari ini karena konsepnya sangat praktis dan waktunya cukup mepet, kami cukup memberikan tiga kunci super mudahnya saja. Maknanya dalam membaca Al-Quran tidak harus kita menghafalkan kaidah, tidak harus pakai kaidah tajwid. Begitu tandanya, apalagi nanti kita pakai Rasulnya Utsmani. Jadi Rasul Utsmani itu adalah satu rasul cetakan Al-Quran yang standarnya standar Madinah. Maaf, tunjuk jari nih yang pernah umroh, tunjuk jari. Yang pernah ke Baitullah, yang pernah haji, tunjuk jari. Yang pengen umrah, tunjuk jari. Cepat. Insyaallah ya Allah, semoga di sini bisa umrah semuanya. Amin ya Allah. Yang pernah haji, tunjuk jari. Yang pengen haji, tunjuk jari. Ya Allah, semoga bisa haji semuanya. Insyaallah nanti panitia akan punya kesempatan terbaik yang membacanya paling baik, paling semangat dan paling antusias. Mudah-mudahan nanti ada 1 atau 2 peserta. Saya kasih masukan begitu kepada Mas Panitia. Ya, nanti diseleksi betul dari 700 peserta ini. Yang terbaik insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah langsung naik haji bagi yang mampu. Pesan yang ingin kami sampaikan sekaligus ini ada pesan Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, catat baik-baik. Sekali
sekaligus nanti menjadi kurikulum DIAIN untuk materi tasiknya atau pembelajaran Al-Qur'annya. Ini kurikulumnya bukan dari Diklat atau dari Diknas, tapi langsung dari Allah Ta'ala. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Perhatikan. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, orang-orang yang telah kami berikan Al-Quran kepada mereka. Jangan kau dibohongi dengan surah Al-Ma'idah ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang telah kami berikan Alkitab kepada mereka. Ini janji Allah ya. Ini pesan Allah. Siapakah yang pernah benar kepada Allah Ta'ala? Allah sendiri. Apa yang dia kerjakan? Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membacanya. Yang pertama kali adalah membacanya. Dengan bagaimana? Haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang sebenarnya. Bukan bacaan pertama kali adalah bacaan yang seindah-indahnya atau bacaan yang sempurna, tidak. Tapi yang pertama kali adalah dengan bacaan yang yang sebenarnya. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Mereka beriman kepadanya dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka termasuk orang yang rugi. Jadi saya ulangi lagi, standar pertama membaca Al-Quran adalah dengan bacaan yang benar, bukan bacaan yang indah, bukan bacaan yang merdu. Ini bukan standar pertama, tapi dengan bacaan yang Saya akan kutipkan satu tausyih, kalau ada yang salah mohon bisa dikoreksi. Ada satu tausyih yang berbunyi seperti ini.